mematahkan kebenaran Tuhan yang Tuhan sampaikan pada siang hari. Silakan saudaraku. Saya bersemangat hari ini ya, sangat bersemangat. Saya merasakan ada urapan yang luar biasa di gereja ini. Amin. Yes. Kenapa saudara? Sebelum kita masuk kepada bahan kita hari ini ya, saya nggak lama-lama khotbah, cuma 3 jam. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Jadi saya mau manfaatkan momen ini untuk berbagi. Jadi begini, kenapa saya bilang gereja ini ada urapan? Saya dulu sebelum berdiri di mimbar ini, saya dulu worship leader di gereja dan juga yayasan. Saya melihat semua ini pemain musik, worship leader, ini urapannya luar biasa, sangat luar biasa. Terus hari waktu saya bernyanyi, saya lihat ke belakang, ini anak-anak muda juga fine. Wah, hebat sekali. Semangat siapa? Yesus. Saya menurut waktu WL itu semangatnya luar biasa. Jadi waktu tadi saya nyanyi di sini kan, rasanya pengen maju aja ke depan. Ikutlah sama WL-nya. Jadi ini saya sebenarnya lagi batuk ya. Inilah roh-roh yang mengganggu ya. 3 hari sebelum saya mau khotbah di sini, leher saya diserang gangguan. Jadi sepanjang tadi mau nyanyi, mau menikmati urapan, mau keluarkan suara. Aduh, bagaimana ini? Sementara saya juga harus hemat suara. Tapi nggak apa-apa, saya suka menikmati. Kenapa saya ini sedikit dulu prolognya ya. Kenapa saya sangat menekankan urapan? Ya, yang menjadi perangkat acara, baik pembicara ataupun WL, siapapun, itu not just brain, bukan cuma otak. Saya sehari-hari berapologia, membela kebenaran doktrin kita. Tapi urapan, saya dulu pernah ikut Global Vision, itu dari SDT saya dulu, sana banyak orang-orang Korea, mirip si adik inilah. Annyeonghaseyo. Dijawab hamsamida gitu. Ya, banyak orang Korea. Jadi makanya pembicaraan itu mirip-mirip agak Korea ya. Tinggalnya di Batam, jadi Karo ya. Gitu, suku Karo. Masih saya suku Karo. Yes, Kak. Kenapa? Oh Nias ya, mirip Korea ya. Kebetulan dulu saya PDM KJA sendiri ya. Ini dengan suami saya yang mensupport pelayanan saya. Jangan lihat lama-lama. Kalau di Alkitab Samson sama Delila kekuatannya di rambut, kalau dia di jenggotnya. Makanya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kucing. Yang di belakang itu mama saya juga temennya. Mama saya ini pelayan di bagian okultisme. Jadi kalau bagian-bagian ada yang kesurupan, bagian setan-setan itu dia saja. Dia sudah menghadapi banyak subuh-subuh, maksudnya yang dukun-dukun tinggi, yang ilmu-ilmunya bagaimana. Dia nggak ada takutnya. Ya, kalau saya tanya nggak takut, tidak. Dia cuma takut satu, nggak punya uang. Nggak lah, nomor satu Yesus. Nah, kita bicara urapan dulu ya. Saya dulu pernah ikut Global Vision itu di Thailand. Kita itu ada 5 negara, Indonesia, Bangladesh, Filipina, Thailand tuan rumah, Korea. Oke. Jadi di setiap negara kita situ menampilkan pujian. Setiap misalnya Indonesia kali ini mau pujian seperti ini ya. Nah, di sana ada satu pemimpin orang Koreanya. Setiap negara ini menampilkan pujian, dia menikmati, dia angkat tangan. Tapi satu kali ketika kami menampilkan yang dari Indonesia pujian-pujian itu, dia tidak bergeming, saudara. Dia diam aja begini, dan dia tidak menikmati. Padahal yang kita tampilkan itu sudah sangat bagus, nyanyiannya, pujiannya, sambil lompat, dan kami menampilkan dance, tapi dia nggak menikmati. Kenapa? Urapan. Ternyata selidik demi selidik di antara kelompok kami itu ada perpecahan antara tim yang satu dengan tim yang lain. Ada yang sakit hati, ada yang saling benci. Yang bisa merasakan urapan ini itu orang-orang yang punya kepekaan roh. Kalau bagus, kita bisa menampilkan acara yang bagus. Saya dulu worship leader, pemimpin di gereja, ya, saya yang melatih tarian, saya yang jadi worship leader, yang pelatih flamenco, drama. Jadi nanti di sini kalau bisa kita punya visi misi
anak-anak muda di sini kita buat nanti drama musikal ya, mau ya? Saya pastinya yes, anak muda ini generasi yang harus militan. Nah, itu urapan. Saya menangis ketika melihat tadi WL dan pemusik ini bernyanyi pujian dan juga jemaat-jemaat yang di sini. Anda benar-benar diurapi Tuhan. Gereja ini diurapi. Apalagi gereja ini mengagungkan Yesus, Tuhan satu-satunya sebagai Raja. Beberapa hari lalu saya khotbah di bank, tapi kayaknya di sini saya nggak pede. Kenapa? Urapan-urapan jemaat sama WL-nya itu kayaknya lebih besar nih dari pembicaranya. Saya kalah nih kayaknya ya. Luar biasa. Wanita-wanita, ibu-ibu, eda-eda. Sedikit saya mau kasih tahu. Di Alkitab, wanita itu di dalam kekristenan untuk Tuhan, wanita itu punya peranan yang sangat penting. Waktu wanita diciptakan, itu bukan cuma sebagai penolong untuk masak semur ayam, menolong untuk cabutin rumput. Bukan, saudara, bukan. Wanita-wanita, perhatikan. Ini agak emosi sapi sedikit, karena bicaranya wanita. Wanita itu diciptakan disebut apa? Ezer Kenigdo. Ezer Kenigdo itu co-warrior, prajurit yang di samping laki-laki. Laki-laki itu prajurit utama, perempuan itu prajurit di sampingnya yang mensupport prajurit utama. Jadi di dalam medan perang, peranan wanita itu sangat penting. Peranan apa saja. Di dalam kekristenan wanita memiliki peranan penting. Yang menjadi saksi kubur Yesus kosong, wanita. Yang kelihatan Yesus, wanita. Esther berdoa untuk bangsa-bangsanya, itu wanita, sehingga bangsanya tidak jadi dihukum mati. Dalam polemik, dalam perkara, doa wanita itu sangat kuat. Amin. Karena wanita-wanita ini adalah prajurit. Oke. Itu prolognya ya. Tadi saya belum mengucapkan salam dulu. Shalom Alaikum Beset Yesua Hamasiah. Shalom semuanya. Shalom. Lihat janda kalau karo, lalit kalau tak kelina. Obat tak semua kitanya. Ya, saya sembiring kalau karo. Iya. Ada sembiring. Sembiring kait ada. Oh suami. Oh iya. Nggak hadir di sini ya. Oke, siap. Ya, jadi saya dipercayakan di sini, puji Tuhan ya, oleh Ibu dan juga Tito Pak Daniel Sitorus, sekarang dia melayani ya. Jadi saya khusus di sini khotbah membawakan topik Tuhan itu Echad. Itu bahasa Ibrani-nya ya. Yang mau sekolah Alkitab di sini ikut nih anak-anak muda menjadi apologet generasi. Rencana saya di sini ada yang sebagai ngajar Alkitab. Khusus Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Kalau bahasa Ibrani-nya Echad. Bukan tolu, sada. Bukan tolu tapi sada tapi tolu, tetapi satu. Gunakan momen ini untuk menyampaikan, untuk memberikan pengisian terkhusus untuk anak-anak muda. Ya. Di luar sana itu banyak yang tidak kenal siapa Yesus. Siapa bilang kalau cuma percaya Yesus itu bakalan diselamatkanmu? Kalau kita lihat nanti di Wahyu, itu gereja-gereja, 7 gereja di sana di Asia Kecil. Tapi hanya beberapa itu yang dipuji. Banyak gereja mayoritas.
yang diberikan Tuhan. Roh esosia, kuasa menerima janji Allah, kuasa untuk mengintimidasi keadaan. Bukan keadaan yang menguasai kita, bukan polemik yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai itu. Amin. Amin. Waktu di penciptaan, Tuhan bilang kepada Adam, kepadamu diberikan kuasa menguasai bumi. Kita menguasai, bukan dikuasai. Nanti pada saat progres zaman, teknologi sudah semakin berkembang, itu artificial intelligence. Itu salah satu program yang sedang dicanangkan iblis. Supaya apa? Robot-robot teknologi semua akan menguasai manusia. Makanya Alkitab bilang mereka berusaha untuk mengubah hukum dan waktu. Hukum akan diberikan kepada manusia pertama kali, menguasai dunia. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut iblis, itu akan membuat sebaliknya, bahwa kita nanti akan dikuasai. Tetaplah berintegritas. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang Esa, Juru Selamat kita orang Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Padi yang tunggal, God lives for me, tunggal singular, absolute.